Pemirsa, perseteruan mantan suami istri R dan Norma makin memanas. Keduanya kini justru akan bertemu di jalur hukum setelah R, mantan suami Norma, yang disebut-sebut selingkuh dengan ibu mertua, melaporkan Norma ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurut Jumadi dan R, pelaporannya kini sedang diproses oleh pihak kepolisian Polda Banten. Oke, terima kasih teman-teman dari media. Alhamdulillah untuk perkara dari laporan pengaduan dari klien kami, yaitu saudara R, alhamdulillah ditindaklanjuti. Makanya dari itu kami, kuasa hukum dari Pak R, mengucapkan banyak terima kasih dengan teman-teman dari Polda Banten, terutama Bapak Kapolda Banten ya, Bapak Kapolri beserta jajarannya, yaitu yang telah menangani kasus kami ya, perkara kami, yaitu Undang-Undang dugaan tindak pidana, yaitu pasal 27 ayat 3 kalau nggak salah. Di situ alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, makanya kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, terutama dari cyber yang menangani kasusnya tersebut. Ya kita hanya itu benar nggak sih sebenarnya gitu loh. Apa yang dia viralkan itu benar nggak sih gitu, seperti itu aja. Makanya kami menindaklanjuti dengan viralnya tersebut. Padahal di situ kan waktu dia memviralkan itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR. Waktu dia memviralkan itu kan sudah terjadi perceraian, sudah tidak ada hubungan, yaitu namanya suami istri. Sudah sah ya, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Serang. Ya silahkan aja sih, nggak ada masalah kita kok. Kita profesional di sini. Intinya kalau saya sih ya di sini kan kantor hukum Jumadian Pater yang di Serang itu selalu mengedepankan untuk perdamaian, begitu. Kita nggak usah kisruh-kisruh, nggak usah kemana-mana. Kalau memang ada perdamaian, yuk kita bareng-bareng, kita tutup gitu. Yang saya inginkan seperti itu. Tadi saya sudah ungkapkan di situ, teman-teman dari media ya, dari Tran kalau nggak salah juga, kita selalu mengedepankan yang itu perdamaian. Gak usah lah yang diribut-ribut, yang udah-udah. Kalau saya sih seperti itu. Saya sudah memberikan motivasi ke klien kami, masukan dan saran seperti itu. Yuk kita bareng-bareng, kita mengedepankan untuk perdamaian. Udahlah, yang udah-udah. Pada kesempatan itu, Jumadi membantah soal isu pelaporan atas Denny Sumargo seperti pemberitaan yang selama ini beredar. Pihak R menegaskan jika pelaporannya itu ditujukan oleh Norma, mantan istri R. Itu tidak ada laporan. Saya klarifikasi tadi di situ ya. Di sini saya ya kuasa hukum dari Pak R ya, itu hanya melaporkan saudara NR, bukan DS ya. Saya klarifikasi, laporan di Polda Banten itu yaitu yang kita laporkan, yaitu saudara NR, bukan saudara DS. Pada Jumat siang kemarin, RA, ibunda Norma, didampingi Agus Triono, kuasa hukumnya, hadir di kepolisian guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ibunda Norma yang juga selingkuhan mantan suami Norma diperiksa selama 3 jam. Sayangnya usai menjalani pemeriksaan polisi, RA tak banyak bicara. Panggilan terkait laporan atau laporan pengaduan saudara RI pencemaran nama baik. Okay. Di sana dituduhkan atau pasal yang dituduhkan, pasalnya didugakan itu pasal Undang-Undang IT, itu pasalnya 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2008 dan diperbarui di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016. Jadi tentang IT. Total pertanyaan, satu pertanyaan hampir memakan waktu hampir 3 jam. Iya, saya sempat kaget sekali karena kan saya nggak nyangka-nyangka gitu sama anak saya kok bisa sekejam ini sampai diviralin gitu. Tidak, selama ini saya belum pernah komunikasi sampai saat ini. Dia yang menutup komunikasi saya. Oke, jadi ibu sudah mencoba untuk menghubungi sebenarnya.
Pada kesempatan itu pihak RA yang diwakili kuasa hukumnya menjelaskan soal tudingan jika kliennya jauh lebih perhatian kepada menantunya. RA bahkan rela melakukan tugas kewajiban yang seharusnya dilakukan istri sah R, seperti mencuci baju dan memasak makanan kesukaan suami. Lantas bagaimana dengan kabar soal kepergok tengah bermesraan oleh warga sekitar? Nah, jadi awal deket ya, awal saya merasa nyaman itu karena selama saya pacaran ini yang merhatikan saya bukan saudara NR-nya, malah ibunya. Contoh, kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR. Seperti itu, dan timbulnya saya rasa nyaman ya, bukan, tapi nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan pacaran, tapi saya merasa nyaman sama ibunya karena saya tuh merasa dihargai gitu. Sedangkan diperhatikan, sedangkan saudara RR malah bisanya marah-marah doang gitu. Saya malah banyak nuntutnya. Ya, terima kasih. Kamu tahu lihat video ini pasti kan? Tanggapan kamu apa lihat ini? Kalau menurut aku ya kayak dicuciin segala macam, apalagi kan itu dari zaman pacarannya Bun. Kan hidup itu pilihan ya Bun. Kalau misalnya kita pengen punya pasangan yang selalu ada gitu kan buat dia, ya berarti dia harus siap dong kalau aku nggak bekerja. Sedangkan dari lulus sekolah kan aku juga udah kerja. Dan menurut aku bukan kewajiban aku juga Bun sebagai pacar gitu kok nyuciin baju, ngasih makan kan. Masih pacaran? Iya gitu kan, dia juga masih punya orang tua, otomatis ya kita tanggung jawab orang tua masing-masing dong gitu. Kecuali misalnya kita lagi main, kita makan bareng, itu nggak apa-apa kan menurut aku. Kalau sebelum pacaran aku harus mengcover kehidupannya dia semua, ya aku juga nggak mau lah Bun, maksudnya malu ya Bun. Terus kan bapak juga nggak ngebolehin kayak nyuciin atau segala macem gitu. Kalau yang untuk nyaman sama ibuku ya itu aku juga nggak tahu ya Bun, udah di luar kuasa aku gitu kan. Mungkin pada saat itu ibuku juga ngasih perhatian kayak gitu, berharapnya saya harus baik ke ke pacar anak saya supaya dia juga baik ke aku gitu. Tapi kan dia mungkin salah tanggap atau gimana gitu, jadinya timbulnya nyaman ya nggak bisa juga aku ngomong apa-apa kan. Sebelum kisah perselingkuhan ibu mertua dan menantu menjadi semakin heboh, Norma yang merasa sebagai korban cinta memposting curahan hatinya di media sosial dengan tujuan mengurangi trauma yang dialaminya. Namun aksinya di media sosial itu justru memperumit suasana hingga ia dilaporkan oleh mantan suami. Tak ingin berpangku tangan, Norma Risma mengaku kepada Ashanti harus menghadapi pelaporan mantan suami dan ibundanya dengan menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Katanya waktu aku ngeliat di berita mah ditolak. Dan akhirnya kamu tetap jadi melaporkan lewat Bang Hotman apa enggak? Kalau untuk saat ini sih belum ada laporan apapun Bun ya. Cuman kita sambil ngeliat prosesnya, kalau memang dari pihak sana melaporkan baru. Kalau enggak ya udah gitu ya. Itu jalan yang Norma akan ambil ya. Iya. Udahlah gitu, udah cukup. Masalah ini itu, maksudnya kayak ngelaporin apa segala macam, udahlah cukup. Aku udah capek gitu tuh. Kita jalan masing-masing aja kan, sebelumnya juga aku saling memaafkan. Iya, saling memaafkan aja gitu. Kamu ya punya kehidupan kamu sendiri, pasti punya mimpi-mimpi yang lain yang belum bisa kamu capai gitu kan. Aku juga sama, mau mengejar mimpi aku masing-masing. Kita kejar mimpi kita masing-masing, kita cari kebahagiaan kita masing-masing. Udah stop bikin ini itunya sampai bikin gaduh orang apa segala macam. Udah stop, karena jujur aku capek banget Bun sama ini, karena aku pengen membuka lembaran yang baru. Aku pengen fokus sama bapak, pengen ngebahagiain bapak, mau ngelanjutin mimpi-mimpi aku yang tertunda kemarin. Jadi aku minta tolong udah ya, berhenti, stop untuk melaporkan atau apapun itu. Kita buka lembaran baru aja masing-masing gitu. Kaget juga ya mendengar dia sama Ovan Paris itu, tapi memang kenyataannya ya seperti ini. Tolonglah jangan dibesar-besarkan gitu. Perseteruan Norma dengan R yang berkomplot dengan RA akan melaju ke babak baru. Mereka bertiga yang selama ini jarang bertemu akan segera dipertemukan di meja hijau. Lantas, bagaimana kesiapan mereka jika harus bertatap muka kembali? Nanti kami akan berkonsultasi dengan klien kami. Apakah ini bisa dilakukan dengan urgensi atau seperti apa? Karena sampai sekarang hasil daripada PHP tadi
atau penyidikan tadi, saya sebagai kuasa hukum belum menemukan sesuatu yang di luaran sana dikatakan ini itu gitu. Saya katakan sampai detik ini gitu loh. Belum bisa. Iya, saya inginnya di sini saya ingin berdamai dengan anak saya. Saya belum menghubungi siapa-siapa sampai saat itu. Iya, udah bisa. Semenjak kejadian itu, semenjak kejadian itu 2 hari saya langsung pisah. Untuk Ma, kalau memang Ma nonton gitu, maafin aku ya, mungkin aku belum bisa bahagiain Ma, belum bisa jadi anak yang baik versinya Ma gitu. Tapi aku juga sebenarnya lagi berproses Ma buat bahagiain Ma, tapi kan ada kejadian kayak gini tuh bikin aku cukup sakit banget, terpukul gitu. Aku jujur dari hati aku yang paling dalam, aku juga sakit banget Bun ketika banyak foto-foto emak yang yang diedit segala macem gitu. Sakit walaupun emang emak juga kan berbuat kayak gitu nyakitin aku, tapi hati aku juga sakit Bun ngeliat emak digituin. Makanya kan sampai detik ini aku belum ada melaporkan apapun gitu, karena tetap aja Bun, emak tuh ya tetap emak aku gitu tuh. Selama ini kan emak juga deket sama aku, nemenin aku gitu tuh. Aku sayang sebenarnya Bun sama emak gitu, walaupun ya aku juga belum bisa ngebahagiain, tapi ya aku lagi berproses gitu. Aku cuman bisa berdoa semoga di sana sehat selalu gitu, panjang umur, walaupun memang mungkin aku nggak tahu kapan bakal bisa ketemu sama emak gitu. Ya biar bagaimanapun dia adalah anak saya nggak mungkin ngebuang dia itu pernah hidup di rahim saya 9 bulan, saya tetap akan maafkan dia. Selanjutnya, Alvin Faiz menuding mantan istrinya Larissa Chow telah banyak berselingkuh dengan banyak lelaki. Sesaat lagi tetap di Isalem.